Maka mayyish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsiran. Ini hati-hati kita. Hati-hati. Sejauh mana iman kita? Karena kita diciptakan oleh Allah. Ja'alnakum. Pertama memang Allah sudah ciptakan berbeda. Inna khalaqnakum min dzakarin. Sudah beda laki dan wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Apa? Kafilah-kafilah, suku-suku, bangsa-bangsa berbeda, beda karakter. Cabai Madura paling sip. Atau orang Jawa, Madura. Biasa. Tapi di mana kita mengedepankan inna akramakum indallahi. Di potensi kita berbeda. Agama. Secara otomatis kita akan berbeda urusan agama. Entah memang beda agamanya atau berbeda dalam agama itu. Berbeda dengan non-muslim itu jelas. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak mengusirmu, tidak mengeluarkan kamu dari negerimu, untuk berbuat baik dengan mereka. Kalian memang berbeda, tapi saling menghormati. Dan itu yang dipegang oleh founding father kita menjadi bangsa, bahwa kita berbeda. Apa? Bineka Tunggal Ika. Itu semboyannya, tapi perselisihannya adalah selesai. Bineka Tunggal Ikanya tertulis, hanya ada tulisan itu di lambang Garuda. Berbeda-beda tapi satu. Ini satu di antara yang kita banggakan sebagai orang Muslim. Jadi kita menjunjung tinggi persatuan, meskipun realitanya banyak perselisihan. Berbeda, potensi yang paling kuat itu berbeda kekuasaan, perbedaan politik. Dan ini yang sedang kita rasakan sekarang, Pak. Saya yakin ini yang ada di masjid ini, jamaah masjid ini, pasti pilihannya berbeda. Tapi tidak usah saya tanya nomor berapa, pasti berbeda. Ada yang berbeda. Ya tidak usah kemudian, oh yang ini itu sesat, yang ini itu gak ada otak, ngapain begitu? Itu dan itu hak wewenang semua bangsa, semua orang yang ada di republik ini dipersilahkan untuk berbeda dengan itu. Nah, tapi ingat, dalam hal ini kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau memilih karena uang, riswah. Apa riswah? Suap. Di mana tempatnya? Iya, kecondongan itu boleh, alasan itu boleh, tapi kita karena apa? Karena apa? Semua kamu tanggung jawab. Maka kata Nabi, kalau sudah begitu, fa'alaikum bisunnati, hendaklah menggunakan alaikum, hendaklah kalian benar-benar memegang sunnahku. Kalau sudah banyak perselisihan persoalan agama, beda mazhab, beda kelompok, beda organisasi, beda kajian, beda macam-macam. NU itu ada berapa kelompok? NU Muhammadiyah juga ada kelompok-kelompok. Di dalam Muhammadiyah sendiri. Yang Salafi, Salafi juga ada kelompok-kelompok. Yang Haroki, yang ini, yang itu, macam-macam. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati, pegang sunnah. Pegang sunnah. Baik sunnah itu yang terkait dengan sunnah yaumiyah, kita jaga itu. Tugas kita itu, jaga diri kita masing-masing. Memang ini diantara keniscayaan yang tidak mungkin lepas dari kita. Maka prinsipnya adalah pegang sunnah Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan peganglah sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Siapa mereka? Siapa? Mereka empat sahabat, artinya orang yang hidup di masa itu. Maka rujukan kita dalam beragama itu. Sehingga kata Nabi, umatku akan pecah menjadi berapa? Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah.
Yahudi akan pecah menjadi 71. Waftaraqatin nasara ala sintai wa sabayina firqah. Nasrani akan pecah jadi berapa? 72. Wa sataftariqu ummati ala salasatin wa sabayina firqah. Dan umatku akan pecah menjadi 60. Kulluhum finnar. Mereka yang semua itu akan masuk illa firqatan, kecuali satu kelompok saja. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang orang itu, pada kelompok itu ada ciri saya dan sahabat-sahabat saya. Sudah, ada usah terlalu pusing. Kau terlalu pusing. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian Rasulullah menambahkan dengan kalimat Abdu 'alaiha bin nawajid. Genggam itu dengan gigi geraham. Menjadi matur itu panar. Gimana? Kalau kita menginginkan sesuatu sampai dengan gigi geraham itu, pokoknya saya tetap setia pada Rasulullah. Kenapa? Karena kalau tidak dengan gigi geraham, kita menggenggamnya biasa-biasa saja, kita akan terbawa arus. Mantap kajian di masjid, ya insya Allah saya akan ikut sunnah. Tapi tidak dengan gigi geraham, sampai keluar terbawa arus, datang serangan fajar. Saya tadi malam ngisi pengajian, ada pertanyaan, Ustaz, apa nggak ada ijtihad, Ustaz? Kalau kita punya dukungan, dia orang baik, Ustaz. Kalau nggak beli suara pasti kalah. Selisih suaranya 200. Apa nggak ada ijtihad itu? Saya katakan secara normal, dalam keadaan normal, yang namanya menipu itu tidak akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Man ghasya min ummati falaysa minna. Siapa yang menipu dari umatku, maka bukan bagian dari umatku, kata Nabi, dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan darurat, maka ada beberapa kategori yang dibolehkan. Nah, tapi darurat apa darurat ini? 1, mengancam nyawa, 2, mengancam agama, 3, mengancam keberlangsungan hidup, 4, benar-benar mengancam harta yang memang haknya. Jadi apa? Dianggap sebagai darurat. Tapi kalau nggak masuk kategori itu, harta yang direbutkan bukan miliknya, masih semua hak, orang masih berhak nanti untuk bukan. Habisnya misalnya begini, itu adalah warisannya. Kalau dia kalah, pasti 100% itu akan pindah ke tangan orang lain, dan itu dengan cara haram. Itu baru dikatakan hifdzul mal, menjaga harta. Mengancam agama, kalau dia kalah maka akan terjadi apa? Pemberangusan agama di tempat itu. Semua orang yang beragama akan dibunuh misalnya, maka dia boleh dengan hakul yakin 100% dia boleh. Itu darurat, mengancam nyawa dan seterusnya. Tapi sepertinya keadaan itu gak ada. Karena itulah jangan kemudian kita, misalnya pun kita menyaksikan itu, jangan kemudian membenarkan. Taruhlah kita tahu itu sudah dilakukan, tetap katakan itu tidak boleh. Ya sudah, itu ijtihadnya dia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Abdu bin nawajid, genggam dengan gigi geraham agar apa? Agar kita tidak goyah. Kalau sudah dengan gigi geraham, kita kuat-kuat dengan tekad, insya Allah diganggu dengan apapun nggak akan goyah. Mau di kamuflase dengan sedekah. Pak, assalamualaikum, saya mau ngasih sedekah. Bener sedekah? Iya Pak, tadi nanti ini. Sedekah kok bersyarat? Oke, saya terima. Kalau memang sedekah saya terima. Tapi kalau bersyarat jangan. Jadi sampean boleh menerima
kalau niat orang itu memang sedekah, itu nggak masuk riswah. Tapi kalau bersyarat, maka itu adalah riswah.